Marcus Rashford segera berkostum Barcelona. Manchester United dinilai salah melepas penyerang asal Inggris itu. Ex-penyerang Inggris, Gary Lineker, menilai Marcus Rashford ke Barcelona bakal membuktikan Manchester United telah salah melepasnya. Pengalaman mereka yang meninggalkan Old Trafford dan sukses jadi contohnya. Mari lihat para pemain yang telah meninggalkan Manchester United. Mereka telah bermain sangat baik, di mana-mana, kata Lineker kepada Sky Sports. Jadi, ada yang salah di Manchester United. Para pemain yang meninggalkan klub itu umumnya berhasil. Di Villa, dia hebat. Dan dia bisa melakukan hal yang sama di Barcelona. Saya harap begitu, ujarnya. PSG dihadapkan pada keputusan krusial terkait masa depan Gianluigi Donnarumma di klub. Dengan kontrak sang penjaga gawang yang akan berakhir pada 2026, manajemen klub mulai mempertimbangkan apakah akan memenuhi tuntutan perpanjangan atau melepasnya pada musim panas ini. Berdasarkan laporan ESPN FC, sang kiper berkeinginan untuk tetap bertahan di Paris. Akan tetapi, beberapa klub besar mulai mengamati situasinya dengan saksama. Manchester United menjadi salah satu kandidat utama, terutama setelah mengalami kendala dalam upaya merekrut Emiliano Martinez. Aston Villa menerapkan valuasi 40 juta pounds yang dinilai terlalu tinggi oleh pihak MU. Sementara itu, Galatasaray muncul sebagai kompetitor tak terduga dalam perburuan Donnarumma. Laporan terkini dari Marco Contrio menyebutkan klub Turki tersebut telah melakukan pendekatan perdana. Pembicaraan transfer Jadon Sancho dari Manchester United ke Juventus mengalami penundaan mendadak. Keputusan ini diambil Lavezzi Signora meski proses negosiasi telah mencapai tahap akhir. Masa bakti kontrak Sancho di Old Trafford akan habis pada akhir musim mendatang. Situasi ini membuat The Red Devils hanya memasang banderol sekitar 15 juta euro dengan tambahan bonus hingga total 17 juta euro. Valuasi yang terjangkau tersebut sempat membuat Juventus mempertimbangkan untuk mempercepat kesepakatan. Namun, laporan terkini mengungkapkan bahwa diskusi kini dihentikan untuk sementara waktu. Sumber internal menyebut bahwa Juventus masih meragukan apakah Sancho adalah sosok yang sesuai untuk mengisi kekosongan di lini sayap. Kebutuhan tersebut menjadi prioritas utama tim asuhan Thiago Motta. Keraguan manajemen Juventus terhadap Sancho muncul pasca resmi mendatangkan Francisco Coneição dari FC Porto. Pemain muda Portugal itu direkrut dengan mahar mencapai 32 juta euro. Kedatangan Coneição dinilai telah memenuhi kebutuhan Juventus di sektor sayap kanan dan kiri. Dampaknya, tingkat urgensi untuk mengamankan jasa Sancho pun mengalami penurunan. Sementara itu, Sancho juga tidak diikutsertakan dalam tur pramusim Manchester United. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa mantan pemain Borussia Dortmund tersebut tidak lagi masuk dalam skema Erik ten Hag untuk musim depan. Striker Chelsea, Nicolas Jackson, dilaporkan telah menolak tawaran dari dua klub besar Eropa. Keputusan ini ia ambil di tengah ketidakpastian masa depannya di Stamford Bridge. Nicolas Jackson dilaporkan telah membuat sebuah keputusan yang sangat tegas terkait kelanjutan karirnya. Ia dengan mantap menolak kesempatan untuk bisa bermain dan berkarir di kompetisi Serie A Italia. Menurut laporan dari The Sun, penyerang berusia 24 tahun itu telah menolak mentah-mentah tawaran yang datang dari dua raksasa Italia, Napoli dan AC Milan. Ia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan kompetisi Premier League. Sikapnya yang ingin tetap bertahan di Inggris ini secara otomatis membuka sebuah peluang emas bagi Manchester United. Perwakilan dari Jackson bahkan disebut sudah sempat bertemu dengan para petinggi Setan Merah. Meskipun Manchester United dikabarkan sangat berminat untuk bisa merekrutnya, upaya mereka tidak akan berjalan dengan mulus. Masalah utama yang akan menghalangi proses transfer ini adalah faktor harga. Chelsea dilaporkan telah mematok harga yang sangat tinggi untuk Nicolas Jackson. Mereka disebut hanya akan melepasnya jika ada tawaran yang masuk di angka sekitar 80 juta pounds. Angka yang fantastis ini diyakini akan sangat sulit untuk bisa dipenuhi oleh Manchester United. Kondisi finansial mereka saat ini tidak begitu ideal, terlebih mereka juga tidak akan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Manchester United tampaknya belum berhenti berburu pemain baru. Setan Merah dikabarkan masih berencana mendatangkan minimal 3 pemain lagi untuk memperkuat skuad mereka musim ini. Berdasarkan laporan tersebut, MU berencana merekrut 3 pemain lagi untuk menutupi kebutuhan tim. Prioritas utama saat ini adalah mendatangkan striker baru. Amorim dinilai sangat membutuhkan penyerang andalan setelah performa 2 striker mereka dinilai masih kurang memuaskan. Selain striker, MU juga dikabarkan akan mencari kiper baru dan gelandang bertahan untuk memperkuat lini tengah dan pertahanan mereka. Ada kabar terbaru seputar aktivitas transfer Manchester United di musim panas ini. Setan Merah dikabarkan mulai mundur dari perburuan Benjamin Sesko. Namun, menurut laporan The Athletic, kenyataannya berbeda, MU dikabarkan tidak berusaha untuk merekrut penyerang RB Leipzig tersebut. Menurut laporan tersebut, alasan pertama Man United tidak mengejar Sesko adalah karena mahar transfernya yang terlampau tinggi.
Šeško memiliki harga transfer yang sangat mahal. RB Leipzig hanya bersedia melepas sang striker dengan harga sekitar 85 juta euro. Angka itu dinilai melebihi budget transfer Setan Merah di musim panas ini. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan niat merekrutnya. Alasan lainnya datang dari sang pemain sendiri. Šeško dikabarkan meminta gaji yang sangat besar jika bergabung dengan MU. Setan Merah disebut sudah menghubungi agen Šeško. Dari pembicaraan itu, diketahui bahwa sang striker menginginkan gaji yang cukup fantastis. Meski tidak disebutkan nominal pastinya, angka yang diminta Šeško dikabarkan melebihi batas yang bersedia dibayar oleh MU. Aston Villa disebut terheran-heran oleh upaya Manchester United meminjam Emiliano Martinez, kiper utama mereka sekaligus juara Piala Dunia 2022. Menurut Daily Mail, Manchester United sempat menjajaki kemungkinan mendatangkan Emiliano Martinez dengan status pinjaman akhir pekan ini. Namun proposal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Aston Villa. Bahkan disebutkan bahwa pihak Villa menyambut tawaran tersebut dengan terheran-heran, menganggap pendekatan The Red Devils untuk meminjam sang kiper juara Piala Dunia 2022 tidak masuk akal. Villa diketahui membanderol Martinez di angka 40 juta pound, angka yang mungkin terlalu tinggi untuk Man United. The Red Devils melirik penjaga gawang Argentina itu lantaran kiper utama mereka Andre Onana diperkirakan absen di awal musim Liga Premier Inggris akibat cedera hamstring. Kelayakan Onana sebagai kiper Man United sebenarnya masih dipertanyakan usai 2 musim penuh blunder, tapi meminjam Martinez mungkin juga bukan jawabannya. Bryan Mbeumo mengungkapkan kebahagiaannya setelah resmi bergabung dengan Manchester United. Ia menyebut kepindahannya ke Old Trafford sebagai impian yang akhirnya terwujud. Dalam wawancara eksklusifnya dengan MUTV, Mbeumo mengaku bersyukur bisa mengenakan seragam Manchester United. Ia mengungkapkan bahwa MU adalah klub yang selalu ia idamkan sejak kecil. Mbeumo juga berkomitmen untuk membuktikan diri di Old Trafford. Ia berjanji akan memberikan segala kemampuan terbaiknya untuk Setan Merah. Mbeumo telah mengumumkan nomor punggung yang akan ia gunakan di Manchester United. Ia akan mengenakan nomor 19, yang sebelumnya dipakai oleh Rafael Varane sebelum sang bek hengkang dari klub. Manchester United ternyata sempat berupaya menggagalkan kepindahan Hugo Ekitike ke Liverpool. Penyerang asal Prancis tersebut bakal direkrut oleh The Reds dari Eintracht Frankfurt dengan kesepakatan awal senilai 69 juta pound, ditambah bonus 10 juta pound. Informasi ini diungkap oleh 2 jurnalis ternama asal Eropa, Fabrizio Romano dan David Ornstein. Keduanya menyatakan bahwa Setan Merah sempat memiliki peluang untuk merekrut Ekitike sebelum sang pemain memutuskan untuk bergabung dengan Liverpool. Pada pekan lalu, saat proses negosiasi antara Ekitike, Eintracht Frankfurt, dan Liverpool belum mencapai titik akhir, Manchester United mencoba masuk ke dalam persaingan. Ketertarikanmu terhadap Ekitike sejatinya bukan hal baru. Klub bahkan sudah melakukan komunikasi langsung dengan perwakilan sang pemain sejak awal bursa transfer musim panas ini. Namun, upaya tersebut gagal. Ekitike disebut hanya memiliki satu tujuan, bergabung dengan Liverpool. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu menutup pintu negosiasi dengan klub lain, termasuk Manchester United. Lini serang Manchester United tumpul musim lalu, yang membuat tim terpuruk. Itulah alasan Setan Merah rela menebus mahal Bryan Mbeumo. Catatan gol dan assist Bryan di Premier League luar biasa. Dalam 3 tahun terakhir, dia konsisten berada di jajaran pemain tertajam di Inggris, ujar Direktur Olahragamu Jason Wilcox di situs resmi klub. Keyakinan Bryan dengan proyek kami dan juga keinginannya untuk gabung dengan klub, membuktikan bahwa dia memang sempurna untuk Manchester United serta budaya yang kami bangun di sini. Kami senang bisa mendapatkan lagi target utama kami jelang tur pramusim. Pengalaman di Amerika Serikat nanti akan jadi kesempatan sempurna untuk Bryan bekerja dengan Ruben dan rekan-rekan setimnya yang baru untuk persiapan musim depan. Manchester United telah berangkat ke Chicago untuk melanjutkan tur pramusim mereka, namun satu nama mencolok absen dari daftar pemain yang terbang hari ini, yakni Harry Maguire. Bek tengah andalan Inggris itu semula diharapkan bergabung dalam rombongan Ruben Amorim, tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar 32 pemain yang dikonfirmasi klub sebelum keberangkatan. Maguire baru saja bermain selama 30 menit dalam laga uji coba kontra Leeds United 0-0 akhir pekan lalu. Meski tak terlihat cedera, klub mengonfirmasi bahwa absennya kapten timnas Inggris itu disebabkan urusan keluarga. Semua baik-baik saja sekarang. Saya akan berangkat besok untuk bergabung dengan skuad. Terima kasih atas perhatian kalian, tulis Maguire di media sosial, menepis spekulasi yang beredar.